ex member JKT gitu tuh baru pas kata di sini gitu. Bahkan tuh sebelumnya tuh aku tuh kenal sama Kak Tasya ini dari 300 besar gitu kan. Terus habis itu kayak di grup kayak bilang, iya Tasya ini kan ex member JKT. Terus aku kayak, masa sih kok nggak kelihatan gitu. Soalnya banyak. Iya, saya banyak kan, saya banyak. Jadi kayak aku nggak kelihatan. Tutup di belakang kan. Ketutup di belakang. Kelas member, ex member aja tuh ikut. Oke, mari kita lanjutkan audisi ini. Nah, ini kayak lebih ke peres gak sih sebenarnya? Ini peres semua, ini peres banget, jadi peres. Aku suka yang kayak gini, bisa goyang jadi diri sendiri, gak perlu malu, lemesin aja. Biar aja orang berkata apa, biar aja mau bilang gimana, yang penting akunya bahagia. Halo Sobat WK, ketemu lagi di podcast Kinari bersama saya Kintoko. Hari ini ada girl band baru terbentuk, istimewa. Mudah-mudahan kemunculannya bisa meramaikan industri musik Indonesia. Kita sambut Sun. 7-8 across the universe. Hi, we are Sun. Boleh kenalin masing-masing. Mulai dari yang paling kiri, yang paling kanan. Oke, ini. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tasya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Atta. Hai semuanya, perkenalkan namaku Nabila. Hai semuanya, perkenalkan namaku Han Ji-eun. Hai semuanya, aku Sujin. Heboh dong. Jadi sebelumnya nulis nama girl bandnya itu We Can Be Winners. Ternyata sama Mbak Claudia bukan nama girl bandnya Sun. Ini tren industri musik Indonesia sekarang sebenarnya girl band boy band itu kan mulai bermunculan lagi setelah sempat turun menghilang. Boleh teman-teman siapa aja cerita, nanti saling melengkapi. Awal terbentuknya kalian kan katanya audisi, setelah pandeminya mulai mereda ada audisi, terus terpilihlah kalian berlima. Cerita deh. Jadi awalnya tuh Atta nih cerita nih. Jadi awalnya tuh kita semua saling nggak kenal ya kak, saling nggak kenal. Terus tiba-tiba ada yang lihat iklan audisi nih. Awalnya tuh audisi Cherry Bell 2.0. Kita lihatnya keduanya Cherry Bell ceritanya. ya, awalnya gitu. Kita lihatnya tuh di sosial media. Aku pribadi lihatnya di Instagram waktu itu. Lagi scroll terus tiba-tiba ada iklannya tuh. Ih kayaknya. Di mana iklannya? Di Siapa story. yang pasang siapa itu? Cherry Bell. Oke. Iya, Cherry Bell pada saat itu. Terus iya, apa nih itu aku langsung daftar saat itu juga. Terus akhirnya ikutin alurnya eliminasi awalnya 300 besar, terus 100 besar, 50 besar sampai 20 besar karantina selama sebulan di salah satu daerah di Jakarta Timur. Lalu habis itu daerahnya di mana? di Basura. Oh, Basura. Di Basura. Lalu habis Gak itu apa-apa disebut aja. Meskipun pinggiran ya. Lalu habis itu akhirnya terbentuklah 5 besar ini Sun gitu. Bulan Juni kemarin. Jadi ngerasa apa ya? Ada lagi ya mau cerita? Boleh nanti. Jadi kayak pas awal-awal kita ikut audisi itu sebenarnya cukup sulit juga ya berinteraksi dan kayak bersosialisasi sama semuanya, karena waktu itu pada saat itu tuh online gitu. Tapi walaupun online tuh kayak tetap ada dari grup WhatsApp dan gitu dan lain sebagainya, itu yang kayak akhirnya kayak udah kita harus bersosialisasi nih sama yang lain gitu-gitu. Itu apa yang disertakan saat daftar itu? Saat audisi itu apa yang harus kalian sertakan itu? Foto gitu. Instagram, foto sama Suara?
Iya, contoh suara video. Video nyanyi sama dance. Oh belum pas itu, pas awal banget. Pas awal cuma foto doang. Pas Oke. awal Google Form. Audisinya live streaming. lewat Itu baru online. kita nyanyi, Hmm. nari. Live streaming itu berarti kalian udah berapa besar tuh? Waktu itu awal Masih 600. bukan, itu tahap 2 600. tahap 2 600 ya. Jadi bener. kayak masih ribuan. Jadi masih tahap ribuan. satunya itu emang live streaming, Kak. Itu ada ribuan peserta, kayak hampir 3.000 peserta. Oh, PR juga ya kalau udah Mas Teguh tuh live streaming sampai Harus ribuan ngerti gitu ya. Iya. Tiap hari tuh ada aja gitu yang live streaming. Iya, Yang udah bener-bener. dijadwalin gitu tiap hari siapa Dijadwalin. aja. Satu hari bisa berapa itu? banyak Kayak banget. bisa puluhan sih waktu itu. Bisa ribuan. Dari bisa pagi ratusan. sampai Bisa sore. ratusan, Dari pagi sampai dari sore pagi masih sampai ada yang malam. live gitu. Tapi kita kita masing-masing dari rumah itu ya. Iya, Iya, dari dari rumah. rumah. Tinggal Karena itu dijadwalin. masih pandeminya tuh masih cukup tinggi. Terus habis itu baru di tahap 2 itu 600 besar dan itu masih live streaming. Terus di 300 besar itu kita kirimnya tuh pakai video nyanyi, video dance, terus habis itu sama video perkenalan. Nah, baru di situ tuh penilaiannya tuh nggak lewat live streaming lagi, ditampilin di YouTube video-video kita dan baru dijuriin waktu itu Iya, ada langsung Jadi Ah. 100 besar. ada Anji. ada Anji, Oke. ada Ade Ade Govinda. Govinda, Ah. Ada X Cherry Bell 2016. Siapa tuh? Kamuti. Jadi Terus banyak Sama sih ada waktu itu. coach dance gitu-gitu. Terus baru di 100 besar itu offline, Kak, audisinya di Hmm. Basura juga. Tasya ya. Boleh cerita nanti bergiliran. Sebelum gabung sama Sun itu apa yang dilakuin? Sebelum gabung sama San ya. Jadi mungkin kalau dibandingin sama yang lain, aku emang udah lumayan familiar sama. Paling senior ya. Ya enggak juga sih ya, masih banyak belajar juga sih, apalagi ini kan udah jago-jago semua. Iya, jadi aku udah lumayan familiar lah sama dunia girl band, dunia peridolan ini gitu kan. Kan dulunya tuh aku ada di idol group sebelah tuh yang Jepang-Jepang kan. Nah, terus akhirnya Sebut nggak apa-apa. ya dulu JKT48 dulu. JKT48 dulu Tim kan. tim apa nih? Tim K3. Tim K3, oke. Terus habis itu aku lumayan lama sekitar 3 tahunan di sana. Terus habis itu Awet aku ya? iya, terus akhirnya harus keluar karena pandemi waktu itu, restrukturisasi. Nah, waktu itu tuh awalnya sih kayak bener-bener yang agak aku tuh sebetulnya udah lihat ini tuh udah diiklaninnya tuh dari sekitar bulan Agustusnya nggak sih? Benar-benar. Agustus Septemberan, cuman emang baru di kontaknya tuh November Desember gitu. Butuh waktu lama ya. Iya, dan waktu aku apply Agustus tuh kayak yang bener-bener cuman isi-isi aja lah. Ada apa yang lewat isi-isi aja karena sebetulnya emang masih pengen balik ke stage lagi kan. Nah, cuman emang jalannya gitu kan. Nah, waktu bulan Desember awal tuh aku ingat banget dihubungin lagi. Aku tuh yang kayak ini lanjut nggak ya, audisi nggak ya, karena masih ada rasa sakit kayak nanti kalau misalnya gagal lagi gimana, kalau misalnya ketolak lagi gimana, kayak nggak kuat deh harus ngelewatin 2 kali. Terus aku cerita-cerita tuh Trauma sama itu ya? ada trauma emang ada gitu ya. Terus akhirnya aku cerita-cerita sama teman-teman yang lain, teman-teman yang waktu itu kena restrukturisasi sama kayak aku juga. Terus cerita ke senior-senior aku kalau tahu ada namanya Kak Baby itu dulu deket banget sama aku, cerita gimana ya Kak, ikut nggak ya Kak, gini. Terus Kak, pokoknya intinya akhirnya aku ngerasa lebih baik nyesel ngerasain sakit hati karena udah nyoba terus gagal daripada nyesel karena nggak nyoba sama sekali gitu. Dan ternyata masih dapat berkat gitu loh buat ada di sini Kayaknya lagi. pengalamannya dihargai nih sama Mas Teguh. Ata. Tak apa waktu itu sebelum gabung sama Sun itu ngapain? Aku jadi mahasiswa aja sih seperti biasa Sama sekali? pada umum. Sama? Fokus belajar berarti, fokus kuliah. Ya, sama main. Enggak, artinya enggak berkecimpung di industri musik Nggak, itu belum. sama sekali enggak? Belum. Tapi kalau dibilang soal nyanyi apalah segala macam, emang aku ada kayak turunan dari mama papa deh, Kak. Tuh, mama papa aku dulu emang penyanyi, mama dangdut, papaku pop rock, terus songwriter juga. Terus emang dari kecil tuh aku suka nyanyi gitu. Terus ya emang dari kecil mau banget gitu untuk terjun ke dunia entertain, tapi nggak tahu gimana caranya. Tapi ya udah, aku berusaha aja, ikut-ikut audisi segala macam. Terus SMA juga aku sempet join sama band, aku bikin band di sekolah gitu-gitu. Terus akhirnya pas SMA udah mulai ikutin tuh audisi X Factor lah, Idol, terus The Voice. Ada yang masuk nggak itu? gitu-gitu. Ada yang lolos nggak? Nggak ada, belum rezeki.
belum rezeki. Belum Terus rezeki, ya. akhirnya kemarin audisi Cherry Bell aku ikutin deh, dan itu juga aku kayak ngerasa nggak apa-apa deh, ikutin aja lagi, mumpung masih muda, cobain aja semua gitu, walaupun nanti nggak lolos ya udah nggak apa-apa juga gitu, udah biasa. Udah biasa. Pengalamannya nggak lolos ya? Iya, pokoknya lolos. Nggak terlalu sakit hati gitu ya? Iya, tapi yang penting udah coba gitu. Ah. Terus akhirnya ada di sini. Oke, Iya. jadi ini pertama kali Atta terjun ke industri musik Iya, yang profesional ya? real. Oke. Real. Nabila, Iya, kalau aku kesehariannya adalah jadi aku setiap Senin sampai Jumat aku kerja, Sabtunya Oh. aku kuliah, terus aku juga masih aktif sanggar tari jaipong tradisional, iya. Terus kayak keseharian aku ya itu aja sebelum jadi sini. Terus karena aku juga ngeliat audisi waktu itu, kebetulan tuh aku juga iseng-iseng juga sama kayak teman-teman yang lain. Terus kayak iseng-iseng daftar, terus sebenarnya aku sempat menghilang dari audisi itu. Aku menghilang sempat kemana? Maksudnya dicari terus nggak ada gitu? menghilangnya tuh kayak awal pertama tuh waktu aku lihat audisi tuh masih dikit banget Kak, yang daftar tuh kayak masih komennya tuh masih dikit banget, masih ada yang nggak percaya, ini beneran gak sih, ini beneran gak sih gitu loh, masih yang kayak gitu. Terus habis itu aku daftar, dipanggil untuk audisi yang streamer itu, dan aku nggak ikut-ikutan gitu loh, aku nggak daftar lagi untuk ini. Jadi tahap pertama aku daftar, terus sisanya tuh aku ngilang gitu. Aku tuh kayak nanya dulu gimana ya, aku pikir-pikir apa aku harus ninggalin keseharian aku yang Masih sangat ragu padat ya. Kan aku kayak dari Senin sampai Minggu tuh ada aja kegiatannya dulu. Terus kayak karena aku udah udah nanya-nanya, udah konsul ke mama aku, ke guru sanggar aku, gini-gini, akhirnya aku memberanikan diri untuk audisi, dan seterusnya aku ikutan terus, dan sekarang aku tinggalkan kegiatan aku yang lama untuk fokus di stan gitu. Wih, mantap. Kalau gitu kita sambut Nabila nyanyi tari jaipong. Setel lagunya dulu mungkin nanti. Bentar, Nabila nggak awalnya ragu, kemudian akhirnya keyakinan itu muncul gitu loh. Nggak sayang tuh ninggalin seabrek kegiatan sebelumnya tuh? Sebenarnya sayang sih, tapi tuh aku dulu tuh sempet mikir kayak aku kerja itu dari umur 18 tahun Kak. Awalnya iseng kerja gitu, terus kayak Kantoran ya? kantoran ya, jadi staff di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang. Terus kayak aku kayak kegiatan aku gitu-gitu aja, bangun pagi terus kayak kerja. Monoton ya? Iya monoton, kayak kerja terus kayak balik kerja, terus kayak besoknya kerja lagi gitu lagi. Terus kayak aku bingung, padahal aku pengen banget berkecimpung gitu di dunia yang aku sukai. Aku nggak mau monoton gitu. Terus kayak awalnya aku bosen coba berkecimpung ya. Terus akhirnya ternyata aku cobain, dan akhirnya jodohnya di sini, alhamdulillah. Geser. Anjian. Apa dulu? Ngapain lu? Kuliah juga kah? Sekolah kah? Jadi pada saat sebelum audisi itu aku tuh masih jadi anak sekolah SMA 3 yang kayak ya Jakarta? udah Jakarta aku. Anak saya Budi nih. Enggak bukan. Mana? SMA 3 kan? Oh enggak, maksudnya bukan Oh. SMA kelas 3. SMA kelas 3, terus habis itu jadi yang kayak emang kesehariannya juga sama kayak yang bangun tidur, sekolah, tapi sekolah tuh juga masih online gitu Kak. Terus habis itu yang kayak ya udah sekolah, terus selesai sekolah aku kadang pergi main sama temen-temen, terus kayak kadang aku photoshoot untuk brand brand aku sendiri gitu. Karena sebelum di sini juga aku tuh emang pengen banget terjun di dunia entertain, cuman emang nggak pernah ada pintunya gitu loh Kak, pintu untuk aku jalan menuju ke sini gitu. Jadi emang yang kayak nggak pernah terlintas kayak aku tuh beneran bisa terjun gitu. Jadi aku tuh bercita-cita ya udah aku jadi businesswoman aja. Jadi aku tuh udah memulai bisnis, jadi mencoba-coba bisnis tuh dari aku umur 15 tahun gitu. Jadinya pas kata ada audisi ini terbentuk, dan aku kan emang dulu kan juga a fan of Cherry Bell juga ya. Jadi kayak keluarga aku mendukung aku, ya udah ikut aja coba gitu, kali aja bisa jadi batu loncatan gitu. Terus habisnya pas aku coba, ternyata kepilih, kayak misalnya lanjut terus ke tahap-tahap selanjutnya. Terus habis itu jadinya semakin kesini aku yang kayak oh yaudah ayo semangat lagi gitu, yang kayak buat ningkatin lagi skill aku di sini, pokoknya gitu Kak. Abis itu lupa bisnisnya. Masih nggak tuh sampai sekarang.
agak lagi off ya, hiatus Iya. dulu. Fokus di sini dulu, jadi hiatus Karena dulu. ternyata mimpinya juga mimpinya terjun di menjadi entertainer kan akhirnya terbuka lewat Iya, Sun lewat ini Sun ya. ini. Ah. Karena emang dulu dari kecil tuh pengen banget jadi artis gitu loh. Kayak dari kecil juga setiap ada guru atau apa segala macam, kamu tuh cocoknya jadi artis, nggak cocok nih jadi anak-anak sekolah kayak gini doang gitu selalu bilangnya. Jadi Cherry Bell tuh menginspirasi ya. Iya, terus habis itu ya udah akhirnya pas nyoba kepilih. Jadi kayak ternyata ada loh gitu pintu untuk aku jalan menuju dunia entertain ini. Dunia musik ya. Oke. Sekarang Sun masih ada satu. Iya. Ada si kecil. Ini yang paling muda nih, yang paling muda di antara kelima member ini yang paling muda. Boleh cerita kenapa juga tertarik ikut audisi saat itu? Sebenarnya aku kan awal ikut audisi tuh masih 14 tahun ya. Terus aku tuh dari kecil emang SMP dari berarti ya? SMP. Dari umur 4 tahun tuh aku emang suka banget gitu loh Kak, nyanyi, modeling, dan mama aku tuh mami aku selalu dorong-dorong aku kayak, "Yaudah ayo ikut casting. Ayo ikut." Mami aku kayak masukin aku les modeling, aku ikut lomba tiap Sabtu Minggu. Terus aku lari ke casting-casting iklan. Aku sempet kayak sampai ke Singapura buat syuting iklan, ke Bali buat syuting iklan. Terus akhirnya aku berusaha untuk lari ke film, cuman nggak pernah kayak dikasih jalan gitu loh Kak, kayak selalu kayak nggak lolos kayak gitu-gitu. Terus akhirnya sekolah aku nih ngadain semacam audisi girl group. Terus akhirnya aku masuk, tapi ada kayak masalah, jadinya aku harus keluar. Tapi karena pengalaman di situ yang sebentar banget, aku jadi kayak ternyata girl group seru juga ya gitu. Terus pas banget lagi audisi Cherry Bell 2.0 ini. Kebetulan lagi buka Instagramnya Cherry Bell. Iya, emang Apa lagi dikasih tahu? enggak lewat di iklan. Pas scroll story Lewat. Terus aku kayak taruhan Berarti sama itu teman. kayak tidak terduga muncul gitu ya buat Iya. kalian. Oke. Makanya udah jawaban. Iya, terus akhirnya aku taruhan sama teman-teman aku. Sampai taruhan ya? Iya, aku taruhan aku terus Berapa kayak- duit? enggak pakai uang. Tapi intinya itu kan minimal 17 tahun ya. Tapi pas itu aku masih 14 tahun. Tapi ngomong sama teman-teman aku kayak, bisa kok. Bisa coba-coba aja gitu. Dan aku nggak ngomong sama papi. Karena kayak ya udah nerobos aja. Dan akhirnya pas 100 besar Kenapa? baru. Nggak bilang kenapa? Karena mami aku tuh udah kayak berusaha banget untuk masukin aku di dunia entertain as a soloist. Karena kan pasti dengan cara untuk aku masuk kayak hal-hal yang aku bisa masukin dulu itu ada banyak kayak perjuangannya juga kan buat mami aku. Jadinya kayak oh no, gimana ya ngomongnya gitu. Jadi akhirnya mami aku bolehin. Kalau papi aku emang dari awal tuh selalu yang kayak kamu harus jadi dokter. Tapi aku nggak mau. Nggak mungkin. Nggak mau. Nggak jadi dokter. Belajar Nggak bakat belajar. Anak IPS lagi, susah nih kalau jadi dokter nih. Jadi gitu deh. Kemudian ikut audisi. Iya, aku next bawa umur. Terima. Meskipun usianya tidak masuk ya. Iya, tapi kayak aku masuk aja 17 tahun. Aku cari foto-foto aku yang paling dewasa gitu. Lalu masih 14 tahun. Cuman aku kayaknya ketolong dari tinggi kali ya. Tapi aku gak tinggi-tinggi banget sih. Cuman mungkin ya not that tiny deh gitu. Jadi untungnya aku masuk lolos di sini. Jadi kalian setelah ketemu yang awalnya nggak pernah saling kenal, kemudian bertemu, kalian pernah ngeliat Tasya waktu di JKT? Jujur Li, aku enggak. Ata nggak pernah lihat, teman-teman juga nggak pernah lihat, belum ada yang lihat. Awalnya belum, kayak awalnya nggak terlalu kenal gitu kan. Tapi ada teman aku yang ikut audisi juga tuh tahu Tasya. Terus kayak akhirnya aku kayak yaudah deh kita ajakin audisi bareng. Kemarin tuh waktu itu sempet kita itu audisinya tuh sampai sewa studio gitu Kak. Biar latarnya kita bagus, terus kameranya biar bagus gitu. Sampai Jadi, modal ya? Iya, jadi sama aku ajak Tasya juga. Karena kebetulan kita tuh rumahnya deketan ternyata. Aku baru tahu Tasya dari audisi sih. Cuman emang Tasya lumayan dikenal sih. Oke. Jadi tuh lucunya aku sama Nabila itu ternyata kita datang bener-bener dari perumahan yang sama, cuman beda gang. Ternyata temennya aku tuh juga temennya dia segala macam, satu lingkungan, tapi kita baru ketemu dari Pas audisi ini.
Padahal harusnya kita tuh udah kayak sempit ya. bisa banget Yang kecil kenal banget. dari zaman SMP SMA karena udah satu Padahal sedekat komplek gitu. Kemarin kita tuh baru daerah sana dan kayak emang ternyata sedekat itu tempat apa rumah mereka, cuman kayak mereka baru kenal di audisi ini gitu. Cuman kayak kita bertiga juga baru tahu Tasya ini ex member JKT gitu tuh baru pas kata di sini gitu. Bahkan tuh sebelumnya tuh aku tuh kenal sama Kak Tasya ini dari 300 besar gitu kan. Terus habis itu kayak di grup kayak bilang, "Iya, Tasya ini kan ex member JKT." Terus aku kayak, "Masa sih kok nggak kelihatan?" gitu. Parah banget, parah. Soalnya banyak. Iya, saya banyak kan. Saya banyak. Jadi kayak kok nggak kelihatan Tutup di gitu. belakang kan. Ketutup di belakang. Kalau aku sih lebih kayak nggak ikutin aja, makanya kayak wah keren ya gitu. dan itu malah bikin kita jadi yakin ya sama audisi ini karena sekelas ex member aja tuh ikut. Oke, mari kita lanjutkan audisi ini. Nah, ini kayak lebih ke pers gak sih sebenarnya? Ini pers semua, ini pers banget, ini pers. BBR tahu real tahu. Ini kalian butuh waktu berapa lama untuk akhirnya saling kenal? Soal usia memang nggak jauh beda kecuali siapa? Sujin deh. Yang paling muda. Apa yang kalian lakukan kemudian ketika sudah terpilih 5, kemudian di karantina tuh ngapain aja kegiatan kalian sebelum kita ngomongin single Shine ya, biar nyambung kan ini ya, jadinya Sunshine. Kayaknya menurut aku yang bikin kita jadi lebih dekat karena hal-hal kecil yang kita berantemin gak sih? Iya, benar. Kita tinggal bareng juga. Udah berlima begitu. Mulai dari bulan Juni itu Bulan kita udah Juni. tinggal bareng. Tapi dari pas tahap audisi terakhir pun itu karantinanya udah tinggal bareng. Tinggal bareng, Kak. Ini nggak apa-apa kita. Nah, jadi pada saat itu tuh kita tuh karantina tuh 1 bulan kan, yang tadi diceritain ke Ata, kita tuh karantina 1 bulan dan itu kan ber-20. Jadi itu dibagi Itu sebelum 5 berarti ya? sebelum 5. Jadi emang karantina 1 bulan dan kita ini dibagi kamar-kamarnya. Nah, terus pas banget aku tuh dulu sama Kak Ata tuh satu kamar pas kata. Isinya berempat. Dan ini yang Roommate aku nggak sama aku. jadi kayak aku sama Kak Ata tuh udah deket banget dari zaman Basura. Gitu kita nyebutnya tuh zaman Basura karena kita perjuangan Zaman Basura. Ya nongkrong di pasar Gembrong ya? kita nggak boleh keluar kalau di situ. Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Oh, berarti karantina di Basura itu? Di Basura. Jadi kayak emang dari di Basura tuh kayak udah deket, kayak udah bonding, bahkan kayak sama yang di luar roommate kita pun kita dekat gitu loh Kak, karena kayak dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore tuh kita bareng-bareng, bahkan kadang setelah dari jam 5 pun kita ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kayak misalnya sampai harus di kamar roommate lain gitu, kayak sering kita lakukan. Jadi kayak sebenarnya waktu itu kita ber-20 tuh deket, jadi yang kayak aku sama Kak Tasya juga deket, sama Suji juga udah deket dari zaman 20 besar gitu Kak. Terus dari pas zaman Basura, aku tuh kayak pengen banget deketin Ata. Zaman Basura tuh kayaknya zaman dulu banget itu ya. Iya, Sekarang berarti udah Ata pindah misterius nih, banget Kuningan ya. kalau nggak Itu bulan-bulan Maret. Bulan-bulan- Menteng kali ini. Enggak, Mei. Oh iya. Bulan Mei sudah belum lama sih. Tapi kok kayak udah rasanya udah kayak kapan tahu ya. Karena emang perjuangan zaman Basura itu tuh dari 100 besar Kak, jadi kita menyebutnya zaman Basura. Soalnya itu yang paling intens kan 1 bulan. Terus kayak bener-bener kayak dari semua 19 anak berarti ya. Itu tuh yang kayak paling aneh tuh Ata. Dia tuh kayak unik sendiri gitu loh. Terus aku kayak bener-bener yang pengen Nggak banget. bisa diem apa gimana sih Ata? Misterius. Justru dia kayak Apa diem, dia apa banyak ya? diem. Dia nih kayak suka tiba-tiba melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu loh, yang kayak orang-orang kayak oh Ata aneh banget kayak gitu loh. Kayak misalnya waktu itu kita lagi tes nyanyi kan, terus tiba-tiba dia kayak aku boleh nggak bawa stand mic ke depan. Iya. Terus kadang kalau misal lagi kayak latihan nih, lagi warming up, dia pakai kacamata hitam. Dia berani kayak dia kayak berani kayak kita warming up nih, warming up kita di satu-satu kayak baris-baris kan. Dia pakai kayak kacamata hitam. Terus kayak cool aja gitu loh, pakai bener-bener kayak kacamata hitam, terus kayak ngeliatin orang tuh kayak sinis gitu loh Kak. Dengan dia pakaiannya yang kayak hitam-hitam. Terus kayak sebenarnya kayak dia tuh kayak bukan yang kayak menyeramkan, as in kayak emo gitu loh, tapi kayak Beda sendiri aja kayak gitu. pakai kacamata hitam. Lihat aja sekarang rambutnya kayak alien, beda sendiri. Rambut dia blonde pas Ada itu kan. gebrakannya. Ya waktu itu rambutnya blonde. blonde, jadi kayak bener-bener anak Belum kayak jaksel. gini ya? Belum sekalem ini. Rambutnya kayak Sekalem ini. Itu ini untuk memunculkan kepercayaan diri mungkin ya. terus itu tuh di tahap waktu itu Dedi Teguh tuh sampai
pernah ngomong berdua sama aku, dia bilang, Tasya boleh gak sih kamu cari tahu soal Atta? Karena kayak dia tuh penasaran banget sama ini orang, kayak terlalu aneh dan tidak tertebak. Karena mungkin emang aku tuh membangun branding aku semenjak audisi tuh kayak ya udahlah ayu aja gitu, tapi kayak nggak mau yang terlalu kelihatan ambis banget juga gitu loh Kak, karena aku emang anaknya nyantai banget sih gitu. Tapi emang nyantainya tuh real nyantai Terlalu banget. nyantai. Kak. Karena kan aku memang asik ya. asik, tapi emang nyantainya tuh kayak dari segala sisinya tuh nyantainya tuh beneran nyantai banget. Sampai panggilannya Atui. Atui. Karena Atta nyantui. Iya bener lagi. Itu kalian selama dari 20 itu kemudian mengerucut langsung jadi 5. Iya, jadi dari 20 besar itu kita sama sebulan itu kita dipilih 5. Hanya sebulan 20 itu. Sebulan ya, 20 besar tuh Sebulan sebulan. ngumpul 20, baru kemudian Disaring jadi 5. oke. Itu melewati prosesnya panjang juga Kak. Jadi kita tuh kayak dites dance setiap minggu kita evaluasi dance, evaluasi vokal juga. Terus habis itu ada pembekalan acting segala macam dan akhirnya 5 orang ini jadi SAN. Itu yang lain akhirnya gimana tuh? Yang lain tetap ada di movement weekend winners-nya. Oke, Jadi nanti sewaktu-waktu kalau misalnya kita sun ini, itu tuh bakal dibikin sebuah planet gitu loh Kak. Jadi sun paling utama, terus nanti ada planet-planet lainnya. Nanti bisa dibikin dari 15 besar Oke. itu. Gitu. Jadi mereka nggak kecewa, karena ada project yang lain di Ada. luar sana ya. Udah pada tahu semua gitu loh Kak, kalau misalnya kayak memang nanti bakal ada dikeluarin project-project lainnya, ada yang kayak grup dance, grup vokal dan lain sebagainya gitu. Jadi memang tinggal menunggu gilirannya aja gitu. Ya, setelah kalian berlima, apa yang kemudian dilakukan? Mulai proses apa ya? Semakin intens beradaptasi, atau saat itu sudah disodorkan lagu, atau masih ada hal-hal yang lain yang harus kalian lakukan? Kalau dari soal lagu kita tuh emang udah didengerin sama Dedi Teguh sama manajemen dari 300 besar ya. Dari 300 besar tuh kita udah didengerin soal lagu itu. Ih, ternyata lagunya kayak gini, dan emang itu udah bukan jadi hal yang baru buat kita. Dari pasan tuh kita udah tahu. Terus akhirnya setelah 5 ini kita tuh udah mulai workshop gitu-gitu untuk lagu single pertama kita. Terus mulai deh tuh pembagian part per part. Terus dari mulai pembagian part itu juga kayak udah banyak banget rombakannya Kak, karena kan ini kan banyak genrenya dan vokal kita juga range-nya tuh beda-beda. Dari ada yang aku basicnya dangdut, yang pop banget, yang Jepangan lah, apalah segala macam itu. Jadi bener-bener prosesnya tuh panjang banget soal untuk Sun itu si Shan itu gitu. Jangan-jangan lagu Shine ini jadi terkesan dangdut karena suaranya Atta nih. Nggak sih, melengkapi sih sebenarnya. Konsepnya tuh emang endingnya tuh ada dangdutnya gitu oke. Kak. Ada nggak kalian ngerasa bosen selama berlima terus, atau ternyata memang ya kalian udah nyebur, udah dijalani gitu loh? Yang paling sering pulang rumah coba ngomong deh. Boleh ya? Pulang ke rumah boleh? Boleh. Setelah berapa bulan? Tapi kayak pulangnya tuh juga nggak lama gitu loh Kak. Balik lagi? Sehari 2 hari balik. Sering. Sementara teman-teman yang lain nggak? Yang paling jarang pulang sih Tasya sama Cibila. Ya, kalau kita bilang pengabdi apartemen. Karena mungkin rumah mereka kan jauh. Ya. Sebenarnya itu alasan nggak pernah pulang karena itu. Capek di jalan. Iya, kayak mungkin mereka kan jauh kan. Kalau misalnya aku, Sujin, Atta tuh emang kayak nggak yang sejauh itu. Apalagi aku tuh emang cukup dekat gitu, dan emang sekolah aku tuh dulu di daerah situ. Bener-bener cuman jalan kaki tuh juga bisa dari apartemen. Jadi emang sering pulang balik gitu. Kamu kenapa? Kalau aku sih sebenarnya agak jauh sih, soalnya kan di daerah Jakut, agak Sunter Jakut gitu. Kalau aku emang di tinggal lurus aja tuh. Tangerang. Oh. Jadi sejaman lah. Cuman kayak aku tuh tipe orang yang suka berkegiatan. Aku nggak bisa nih kalau misalnya di rumah doang. Aku butuh, kalau misalnya aku lagi bosen nih di rumah, aku sering banget nih ke salon, facial, spa, atau jalan-jalan, shopping, atau kayak gitu-gitu loh Kak. Terus kayak
ada tahap yang kita tuh kerja cuma latihan karena kan kita persiapan buat debut kan. Terus kayak kalau misalnya nggak latihan tuh paling kita di rumah istirahat. Dan itu tuh yang buat aku kayak gak bisa nih, gue nggak bisa istirahat, gue nggak bisa, gue harus cabut kemana-mana. Dan pasti itu tuh karena aku baru banget di daerah Sunter ini, jadinya kayak aku masih belum tahu nih kayak salon-salon yang bagus ini yang mana ya. Belum menemukan hidden iya, gems-nya terus kayak ya. tempat nail art di mana ya. Terus akhirnya baru-baru sekarang nih kayak aku dikasih tahu tempat spa. Aku sempet jalan spa bareng Tata, terus aku sempet manicure sama Cijian, terus kayak gitu-gitu, kayak hal-hal kayak kecil-kecil aku udah menemukan hidden gemnya gitu. Jadi kayak sekarang aku kayak kemarin aku Sekarang sempet malah betah ya. iya, sekarang aku sempet kayak kemarin kelas pilates sendiri, aku jalan sendiri, aku kelas pilates kayak gitu-gitu deh. Aku tuh anaknya tuh lebih suka bersosialisasi Kak, jadi kayak gak bisa nih aku kalau bisa di kamar doang gitu, kayak istirahat terus gitu, kayak aku tuh malah pusing, aku sering banget ngeluh pusing kan di apartemen, kayak duh pusing nih tiduran mulu di kamar mulu. Jadi aku yang kayak aku pergi gitu, kalau misalnya ada kegiatan aku kayak suka pergi sama teman-teman, terus kayak kadang les juga. Aku tuh karena aku tuh emang cukup suka les dari kecil, jadi emang kayak kadang masih suka ada les gitu, jadi emang kegiatan aku masih cukup banyak dan padat di luar. Ini kecuali Tasya kan kalian masih termasuk pendatang baru nih. Susah nggak beradaptasi dengan ya model latihannya, kemudian akhirnya kalian benar-benar terjun ke industri musik Indonesia yang memang kan banyak juga pendatang baru gitu loh. Kesulitan nggak mengalami artinya ternyata nggak gampang gitu loh menjadi popstar gitu loh. Lebih ke susah-susah gampang ya. Jadi kayak ada di titik susah banget, terus ada juga kayak ini aku pernah pelajarin dulu karena aku sanggar kan, kayak jadi kayak ya gitu susah-susah gampang, tapi lebih banyak susahnya, maksudnya beradaptasinya tuh lebih banyak kayak ini kan karena hal baru gitu ya Kak, terus kayak ini lebih profesional lagi dibanding sebelumnya karena aku cuma sanggar aja waktu itu, terus kayak jadi ya gitu sangat lumayan susah. Kaget gitu gak? Kaget gak itu? Iya kaget banget sih, soalnya kan dulu juga dulu kan biasanya yang tertata gitu kan, karena aku selalu tak gitu kan, dan sekarang tuh lebih ke harus banyak improve gitu loh Kak. Terus kayak kita harus banyak mikir sendiri gitu, gimana sih caranya biar aku kayak gini, gimana caranya aku biar gak ketinggalan sama yang lain, gimana caranya aku harus belajar sama Tasya supaya jadi entertainer tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak ya tapi kita alhamdulillah ya saling banyak belajar dari satu sama lain sih Kak. Jadi saling sharing juga. Kadang kita malam-malam tuh sering sharing, sering ngobrol, terus kayak kita perbaikin, evaluasi gitu jadinya Kalian masih bareng-bareng. sekamar nih berlima? Masih. Satu apartemen Satu tapi apartemen. satu kamar. Tiga kamar, iya. Tiga kamar, Tiga orang, 2 orang gitu. 2 kamar jadinya. Iya benar. Jadi Kita rolling aja tuh. Iya. Senyamannya. Jadi rata-rata kalian nggak terlalu kesulitan ya akhirnya harus menjadi benar-benar jadi ya ritme artis tuh emang nggak mudah gitu loh. Sebenarnya sih kayak happy, senang. Cuman kadang kayak hal-hal yang misalnya nih, kan aku masih kayak dibanding yang lain aku masih muda nih. Ya memang Terus kayak paling muda ya. Terus kayak aku kadang lihat teman-teman lama aku di sekolah lama aku kayak pada ada acara field trip, jalan-jalan, acara sekolah di sekolah lama aku kayak wah ternyata seru juga ya gitu. Jadi kayak ada disadvantage sama advantage-nya, ada pros Ada and harus cons-nya dikorbankan aja. ya? Cuman pasti kayak aku kadang mikir-mikir, tapi kayak I wouldn't kayak change my decision anyway gitu loh. I would definitely still pick this karena kayak udah a dream come true aja dari kecil. Jadi gitu deh. Tapi udah gak galau lagi kan? Ini teman-teman pada jalan-jalan, pada having fun gitu. Gua harus latihan nih gitu. Kadang Ngerasa gitu sesekali sih. Kadang kayak aku ngerasa my childhood kayak gitu-gitu. Cuman kadang aku masih kayak ngerasa kayak nggak apalah gitu. Tapi kayak bukan yang berarti aku nggak punya childhood. Kayak aku masih bisa jalan sama teman-teman aku kadang once in a while. Kadang kayak aku ngerasa aku bisa kayak jalan sama mereka itu tuh kayak bisa main-main, masih bisa kayak gitu deh. Masih nyambung ya? Masih nyambung kadang. Bener gitu Tasya, sebagai member yang paling senior. Tapi kadang aku lemot. Kalau menghadapi kan kayak gitu kan, kayak Hujin itu kan memang masih muda, pengennya kan memang masih main, sementara kalian udah mulai fokus gitu. Ngerasa gitu gak sih? Ngerasa
ini harus ditatar nih gitu. Tapi emang awal-awal sih emang berasa bukan cuma Sujin, malah kayak aku sama Nabila pernah tuh kita di tahap yang kayak sampai ngoceh gitu kayak ayo dong guys, tapi emang kita tuh sadar kalau maksudnya aku sadar ini tuh kayak mungkin dulu juga aku pernah di posisi ini tapi aku nggak sadar karena kayak dulu aku yang ditatar gitu kan, kayak pasti adalah masa-masa transisi yang berat. Cuman menurut aku sesusah apapun kalau dijalanin bareng-bareng saling ngingetin tuh kayak ya tetap jalan gitu, tetap bisa. Dan kita tuh udah punya perjanjian pokoknya kalau misalnya kita udah masuk ke dalam ruangan studio latihan itu yang harus didengerin aku sama Ata, karena Ata kan di sini paling tua kan. Oh, Dia justru paling tua. dia Ata nuju paling paling tua tua. nih. Nggak terima dia senior. Oh nggak, dia maksudnya secara umur dia paling tua. Paling tua. Aku aja tuh nggak pernah marahin Ata. Takut. Ata yang paling tua, aku yang paling senior. Jadi kalau di ruang latihan kalau misalnya kita ada tegur, kita ada marahin, apa sih, jangan marah karena itu cuman berlaku dalam ruangan itu. Nyampe di luar ya udah kita no hard feelings, kita temenan lagi, kita mau ada misalnya mau perlu sharing apa, mau nanya apa ya nggak apa-apa lagi gitu. Dan selama ini sih sejauh ini itu works on us sih gitu. Itu aturan itu hitam di atas putih Oh enggak. atau antar kalian aja gitu kesepakatan gitu. Jadi nggak ada ADART-nya, nggak ada ya kan? Enggak ada. Kalian jalanin aja ADART-nya dari ini ya, Dedi Teguh itu ya. Dan maksudnya meskipun aku yang paling senior pun aku juga masih banyak sih belajar dari mereka, karena kayak kemarin kan kita sempat ada acara on air kan. Dan kalau buat temen-temen itu mungkin Itu on air pertama? on air pertama yang di inbox yang ada penonton Ya, gitu kan. pertama kali kalian tampil di depan TV. buat Sun itu. Sebelumnya kan tapping studio. Nah, buat hal-hal yang kayak begitu tuh, ini bukannya aku menyepelekan fans atau apa ya, tapi mungkin karena aku udah melalui banyak stage kayak gitu, aku udah apa ya, rasa excitementnya mungkin apa kurang dibandingin yang lain. Kalau yang lain kan kayak bener-bener ya wah. Nah kayak gitu tuh aku tuh pas ngelihat mereka tuh aku sampai ngomong gitu ke mereka, gue pengen deh seandainya kemarin itu adalah stage pertama gue tuh pengen ngerasain apa deg-degannya lagi, excitednya ngeliat fans lagi kayak kalian ngeliat itu. Aku tuh kayak pengen kembali ke masa-masa itu. Nah yang hal-hal kayak gitu tuh aku banyak belajar dari mereka gimana sih cara supaya Memunculkan itu kembali. memunculkan semangat pertama kalinya lagi tuh gimana gitu. Banyak sih, dan dia kan yang paling jago nyanyi, aku juga paling banyak belajar. Jadi kalian kemarin tuh. Jadi kalian kemarin tampil pertama di depan TV, depan banyak orang, depan fans itu akhirnya memang itu deg-degannya muncul, apa sempat khawatir nggak, bahkan dia- takut gitu. Bahkan dia Jangan bilang gini, Nabila nari jaipong gitu. Sujin bilang gini, kayaknya habis ini kita coba jalan ke mall deh. Kita udah dimintain foto sama orang apa enggak ya? Sekarang ukurannya bukan itu Sujin, jadi ukurannya udah punya haters belum di media Kalau itu sosial? udah tahu itu. Kalau itu udah jelas, itu udah jelas banget. Udah jelas udah sah, banget. dia Itu udah jelas banget. Tapi kayak aku ngerasa kayak sama ini, apalagi kan kita sempat di dunia kayak online digital gitu loh. Kayak aku kadang sempat memikir kayak manusia-manusia ini masih ada nggak sih gitu. Ya. Kayak paling aku masih berinteraksi dengan orang-orang, kayak masih jalan sama teman-teman aku. Cuman aku udah yang kayak lama banget bertemu dengan orang-orang strangers yang kayak bener-bener strangers gitu loh Kak. Jadi kayak akhirnya pas kemarin aku sempet kayak nanya, aku takut gitu loh, aku ngomong kayak nanti pas kita perform ada nggak ya yang mau nonton kita, bakal rame nggak ya, nanti kan bakal ada artis-artis lain, nanti bakal ada nggak ya yang mau foto sama kita, yang kayak gitu-gitu loh Kak. Aku jadi overthinking, terus aku kayak gitu loh. Tapi kalau aku udah menerima nasib aku, kalau kayak ya udah deh, kalau misalnya nggak ada yang mau foto sama aku, kalau nggak ada yang mau nonton aku, kayak nggak apa-apa deh, aku tetap bakal senyum, aku kayak gitu-gitu loh. Terus ternyata pas sampai sono, ternyata orang-orang pada kayak gitu-gitu, aku kayak Sama juga sempat overthinking nggak? Khawatir gitu, ternyata penonton nggak responsif sama kita itu, sempet nggak ngerasain itu nggak? Ata itu, Nabila? Sebenarnya hal kayak gitu pasti ada sih ya Kak, apalagi kan itu first stage kita kemarin. Dan ya udah sih
kalau kita tuh bener-bener ngerasanya kayak ya udah yakin aja guys, apa yang udah selama ini kita tunggu-tunggu, apa yang selama ini udah kita persiapkan, lakuin yang terbaik. Mau siapapun nanti yang nonton, mau siapapun nanti yang support, tetap aja kita lakuin yang terbaik gitu. Kayak gitu-gitu kita mikirnya. Tapi kayak pada saat di hari itunya Kak, jadi itu kan on air pertama kita ya, biasa sebelum-sebelum itu kita tapping gitu. Jadi pada saat kemarin itu kita yang kayak pengen banget berusaha tampil yang terbaik, yang kayak bener-bener terbaiknya kita. Cuman kayak pada saat di situ tuh ada kayak kendala hujan gitu. Terus di situ jujur kita pribadi agak sedih sih, kayak ya kok hujan gitu, padahal kayak kita tuh pengen yang kayak nge-hype di atas panggung se-hype-hype-nya kita gitu, cuman kayak ternyata hujan gitu kan, jadi kayak stage-nya basah, terus kayak sempet Kak Tasya kepleset juga gitu-gitu, kayak jadi kayak sedih tetap ada, cuman kayak di luar dari itu tuh kayak kita tuh senang juga bisa kayak ternyata tuh walaupun hujan banyak orang yang tetap excited ngeliat kita, terus bahkan ada fans-fans kita tuh yang kayak rela hujan-hujanan di Sampai ada nginep. dia nginep buat ngeliat kita, jadi yang kayak itu rasanya terbayarkan, tapi kayak tetap masih ada sedihnya sedikit gitu dari kita, kayak kita belum semaksimal yang biasanya bisa kita lakuin gitu, karena kita tahu kita tuh bisa lebih dari itu, cuman kayak karena kendala hujan dan basah licin itu kita jadi kayak terbatas gitu. Itu ya sih yang kemarin bikin aku sedih banget gitu. Kalau di medsos banyak dukungan kalian atau justru sebaliknya? Terus kalian menyikapinya seperti apa ketika dapat misalnya ternyata banyak komentar-komentar miring terhadap Sun gitu? Apa yang kalian lakukan biasanya? Baiknya kita ambil, negatifnya kita nggak ambil. Tapi gitu tetap aja sih dibaca Kak. ya, Nabila ya? Overthinkingnya tetap Tetap kita kan baca itu kan perlu untuk kita memperbaiki diri, untuk kita evaluasi juga. Cuman ya itu balik lagi, untuk baiknya kita ambil, sisi negatifnya kita nggak perlu diambil banget gitu, biar nggak terlalu overthinking banget gitu. dia yang paling Hoax guys, hoax. dan dia sekarang lagi memberi motivasi jangan overthinking. Iya guys. Terus saya ngomong diri sendiri. Advice diri sendiri. Tapi bener kan, kita tuh sering bacain juga, tapi kayak kita emang udah harus terbiasa dengan itu sih Kak gitu. Awal-awal sih emang kena mental dikit ya, kena overthinking ya, tapi akhir-akhir ini udah mulai belajar sih untuk jadi lebih enak ngadepinnya ya, tenang ngadepinnya. Karena kan biar gimana pun kita nggak bisa ya untuk memaksa orang untuk suka sama kita. Kita cuma bisa nutup kuping aja dan tetap lakuin yang terbaik, tetap berkarya. Nanti biar orang lain yang baca, kalian tetap fokus nyanyi, nari gitu kan. Oke, terima kasih Sun sudah mampir ke Warta Kota. Mudah-mudahan tidak berhenti di satu single, tidak hanya berhenti di Shine. Mudah-mudahan berikutnya ada lagi. Kita udah lagi persiapan. Iya Kak. Amin. Mudah-mudahan ada album. Amin. Tetap eksis. Amin. Apa namanya? Nggak cuman berhenti di 1-2 tahun, tapi mudah-mudahan akan lanjut terus gitu. Amin. Setidaknya kayak girl bandnya Tasya sekarang. Oke, mudah-mudahan kalian sehat, tetap berkarya dan setiap ada pekerjaan, karena kalian sudah nyebur harus dijalani. Terima kasih Sobat WK sudah nonton podcast Kinari. Sebagai ucapan pamitan, kita sambut Sun dengan lagu Shine. Yeay. Jangan lupa subscribe ya.